Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad aflahal muttaqun. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita jadi saksi baik di sisi Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. إذ قلداني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم. Jadi serak tuh. Tadi ngomong serak jadi serak akhirnya. Ata'tu ghayya as-siba fil halataini wa ma حصلت إلا على الآثام والندم. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي. ومن يبيع آجلا من حب عاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم. إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصارم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan membaca kitab fiqih Safinatun Najah, yang mana 2 minggu yang lalu kita telah membaca tentang syarat-syarat menjadi makmum. Sudah kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Nah sekarang itu syarat jadi makmum. Sekarang bentuk sholat berjamaah itu ada berapa macam? Kurang lebih begitu judulnya ya. Jadi bentuk-bentuk makmum dan imam ini sholat jamaah ada berapa macam?
Contohnya misalnya laki dengan laki, laki dengan perempuan, perempuan dengan perempuan, laki dengan banci, perempuan dengan banci, ya. Nah, itu di dalam agama ada aturannya. Ini hukum Allah. Ya. Kelihatannya memang, loh kok ada banci? Ya, ada kan dalam kehidupan kita ada banci. Ini yang bikin jadi sulit hukum tuh banci. Dan banci itu kalau cuman bancinya banci perempuan, walau banci laki masih mendingan. Ada banci yang punya dua alat, namanya khuntha muskil. Jadi dia bisa haid juga, bisa khurujul mani juga. Waduh, itu repot sekali. Ya, tapi itu ujian dari Allah buat orangnya. Kalau dia sabar, dia masuk surga insyaallah. Ala kulli hal, pembahasan kita bukan tentang banci, ya. Nah, pembahasan kita tentang salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala ma'ana Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulum fid darain amin wa huwa Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu fi kitab Safinatun Najah ila an qala faslun. Pasal baru. Suwarul qudwati tis'un. Bentuk-bentuk salat antara imam dan makmum enggak bakal keluar dari 9 ini. Hanya ini yang ada. Apakah semuanya sah? Tidak. Sebagian sah, sebagian tidak sah. Ya. Nah, kalau terjadi salah tuh jamaahnya. Ya. Susunan antara imam dan makmumnya salah bentuknya. Baik. Apa yang dimaksud? Gala an-naswara allati la takhlu qudwatul ma'mumi bil imam an wahidatin minha tis'un. Bentuk salat antara imam dan makmum yang enggak mungkin, enggak pasti adalah 9 aja. Enggak mungkin dikeluar dari 9 ini. Jadi kalau dihitung-hitung nanti ada 9 macam. Tasihhu fi khamsin. Yang sah hanya 5, yang 4 enggak. Yang 5 sah nih. Cara salat jamaahnya. Makmum dan imamnya benar susunannya. Ya. Yang 4 enggak. Mana yang sah? Qudwatu rajulin bi rajulin. Makmum laki-laki, imamnya juga laki-laki. Sah tuh. Ya, kayak kita nih sekarang. Yang pertama tuh. Yang kedua, wa qudwatu imra'atin bi rajulin. Makmum perempuan, imamnya laki-laki. Sah. Makmum perempuan, imamnya laki-laki. Yang ketiga, qudwatu khuntha birajulin. Makmum banci, imamnya laki-laki. Sah juga. Makmum banci, imamnya laki-laki. Ini bisa terjadi karena di dunia ada ini. Ya? Baik. Yang keempat, wa qudwatu imra'atin bi khuntha. Makmum perempuan, imamnya banci. Sah. Dibalik nggak sah tuh? Ya. Makmum perempuan, imamnya banci. Berarti kalau ada perempuan dan banci mau sholat, yang jadi imam siapa? Banci. Ya. Nah. Yang terakhir yang sah, qudwatu imra'atin bi imra'atin. Makmumnya perempuan, imamnya juga perempuan. Makmumnya perempuan, imamnya perempuan. Boleh. Seperti juga laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, boleh. Nah, jadi yang 5 nih. Ini yang sah. Kita ulangin ya. Laki dengan laki, sah tidak? Laki makmumnya perempuan, sah tidak? Laki makmumnya banci, sah tidak? Banci makmumnya perempuan, sah tidak? Terakhir perempuan dan perempuan, sah. Tuh, itu yang sah tuh. Ya. Baik. Sekarang yang tidak sah, nggak bisa nih. Tapi pasti bisa. Hanya ini aja, nggak ada lagi bentuknya. Yang ini nggak sah nih, 4 nih. Itu tadi 5 sah. Ya. Yang nggak sah, watabtulu fi arba'in, batal. Yang 4, qudwatu rajulin bi imra'atin.
makmumnya laki-laki, imamnya banci, nggak sah. Orang laki lebih sempurna dong, ya, yakin. Jadi makmum laki-laki, imamnya banci, nggak bakal bener lagi, repot. Terus si banci salah tingkah, lu laki-laki di belakang, ya. Apalagi bancinya banci perempuan, kan seneng sama laki-laki, ya, bukan sembahyang, joget akhirnya dia nanti di depan, ya, nggak sah tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, wa gudratu rajulin bi khuntha, ya. Jadi pertama makmum makmum, salah nih keliru nih. Maaf, saya ulang. Gudwatu rajulin bi imra'atin. Makmum laki-laki, imam perempuan. Enggak sah. Oh, sah lagi. Ya. Enggak sah tuh. Ibu enggak boleh jadi imam suami, Bu. Ya. Yang jadi imam suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jangan dibalik. Kalau sudah perempuan yang jadi imam, laki-laki jadi makmum, wah repot. Nah, alamat kehancuran tuh, ya. Bukan berarti perempuan nggak bagus, bagus. Perempuan ada yang lebih bagus dari laki-laki. Tapi ini aturan agama, jangan yang berlabuhkan dengan apa perasaan, ya. Yang kedua, wa gudratu rajulin bi khuntha. Nah, yang kedua nih, imamnya banci, makmumnya laki, nggak sah juga. Kalau dibalik boleh. Laki imam tadi udah sah kan? Nah. Yang ketiga yang tidak sah juga, makmumnya banci, yang jadi imam perempuan, nggak boleh. Yang sah perempuan yang sah banci yang imam, perempuan yang jadi makmum. Dibalik, banci makmum, perempuan yang jadi imam, nggak sah. Ya, gudratu khuntha bi imra'atin. Yang keempat, yang terakhir yang nggak sah, banci sama banci, nggak boleh. Mesti milih dia, mesti laki, ya, nggak boleh banci dengan banci. Kenapa ilahnya nanti dikasih tahu nih, sebabnya apa nih nggak boleh, ya, dikasih tahu. Saya ulangi lagi nih yang nggak boleh, ya. Imam perempuan, makmum laki-laki, boleh? Nggak boleh, nggak sah, ya. Yang kedua, imam banci, makmum laki-laki, sah tidak? Tidak sah. Yang ketiga, imam perempuan, makmum banci, boleh tidak? Tidak boleh. Dan yang terakhir, banci sama banci juga tidak sah. Bayangin nih agama Islam. Orang mesti mikir. Nggak ada yang ngatur agama kayak gini dalam sholatnya. Sampai diatur, nih begini, kalau gini nggak sah. Dan dengan dalil yang baik masuk ke otak kita. Nanti kita lihat sebabnya. Itulah 9 bentuk cara sholat berjamaah. 9 bentuk hanya itu aja, nggak mungkin, nggak ada yang lain nih, nggak ada lain. Imam perempuan, makmum jin, nggak ada, ya kan? Nggak ada. Atau dengan binatang, nggak mungkin. Hanya ini yang ada. 9, 5 pas sah, 4 batal. Jadi 9 aja dibentuknya. Dia terbagi 2. Gisim tasihu fihil gudwah, yang sebagian sah, yang 5 tadi, yang sebagian nggak sah, yang 4. Tentu kita mau yang sah. Fal awal. Kenapa? Kalau imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki, sah, benar. Gala makanal imam fihi mithlul makmum au akmalu yakinan, ya. Kadang-kadang si imam sama dengan makmum, atau imam lebih mulia, lebih bagus daripada makmum, yakin. Nah, sekarang laki-laki dan laki-laki sama, kedudukannya sama, dia laki, ini laki, listiwaihima, sama. Oke, boleh tuh, ya. Baik. Fal awal makan al-imam fihi mithlul ma'mum, ya, itu laki dengan laki, ya. Atau lebih sempurna, ya. Si imam lebih sempurna daripada makmumnya. Ada 5 nih. Pertama, laki-laki dan laki-laki. Kenapa? Karena sama kedudukannya. Dia laki, ini laki.
Yang kedua, imamnya lebih sempurna dari makmumnya. Mana? Imam laki-laki, makmumnya perempuan. Laki-laki dijadikan pemimpin oleh Allah, lebih sempurna dari perempuan. Bukan berarti lebih baik, lebih bagus. Kesempurnaan ini Allah yang atur. Ya, jadi laki-laki yang jadi imam, bukan perempuan. Kenapa perempuan nggak jadi imam? Nggak selamanya perempuan bisa jadi imam kalau dalam keadaan kedatangan matahari. Di antaranya, kedua, kalau jadi pemimpin biasa, perempuan lebih mendahulukan perasaan ketimbang pikirannya. Ya, lebih mendahulukan perasaannya ketimbang pemikirannya. Dan ini sudah aturan Allah, jangan atur Allah dah. Ya, enggak, perempuan juga nggak apa-apa harus sama dengan laki-laki. Nggak mungkin sama dong, Wan. Nggak mungkin perempuan sama laki-laki sama, nggak mungkin. Kekuatannya lain, cara berpikirnya lain, ya, keadaan dirinya juga lain. Nggak mungkin, sudah diatur. Perempuan, laki-laki. Yang bagus sama perempuan ada, yang bagus sama laki-laki ada. Jangan dicampur aduk, kacau kalau dicampur aduk. Nah, ini agama udah ngatur. Jadi jangan mau, oh saya mau harus seperti laki-laki, perempuan harus seperti laki-laki. Kalau perempuan, laki-laki boleh jadi presiden, kenapa perempuan tidak boleh jadi presiden? Kalau laki-laki bisa angkat batu segala macam kerjanya, kenapa perempuan nggak pada mau gitu? Nggak pantas. Jadi kenek perempuan, nebang pohon perempuan, nggak bagus. Ya, yang bagus jahit, ya kan, bikin kue, ngajar ngaji, jadi ustazah, jadi ibu yang masya Allah mendidik, nah ya khair, jadi ibu guru, ya. Petinju nggak pantas walaupun bisa, gulat nggak pantas walaupun bisa, dilanggar sama orang. Perempuan gulat, perempuan tinju, jadi mainan. Agama sudah ngatur bagus, jangan ngacoin lagi, ya. Baik. Jadi yang kedua, imam lebih sempurna, yaitu imam laki-laki, makmum perempuan, boleh tuh. Wa qudwatul khunta bir rajul likaunil imam imma akmal bi an kana al khunta fil haqiqah imra'ah au musawiyan bi an kana fil haqiqah rajulan. Kenapa imamnya laki-laki, makmumnya banci? Karena beberapa kemungkinan. Yang pertama, memang laki-laki lebih sempurna daripada banci, atau mungkin sama, si banci itu laki-laki bukan perempuan, atau dia lebih di bawah, memang itu banci perempuan. Makanya boleh imamnya laki-laki, makmumnya banci. Nah, kalau sudah tahu begini, misalnya yang merasa dirinya banci, jangan rendah diri. Itu kan bukan kemauan Anda mau jadi banci, ya. Kebetulan dia terlahir seperti itu, jangan mau jadi imam. Setiap dia enggak, nanti aja yang imam. Walaupun orang nggak tahu nih, kelihatannya dia pakai baju laki dan segala macam, tapi dia tahu dirinya banci, jadi makmum. Karena nggak sah nanti sholatnya. Yang jadi haram, yang jadi nggak baik, orang yang bukan banci pura-pura jadi banci. Sekarang banyak. Anda jangan main-main. Kebancian ini menular. Jangan main-main. Gila menular. Banci juga menular. Pertama pura-pura, akhirnya jadi banci benar. Jangan suka main-main jadi banci-bancian, jangan. Nanti jadi banci benar. Sebab ini menular. Dan kalau ada yang banci, jangan terlalu rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekolah sama ya her. Tapi terus bergaul bareng, kena nanti. Ya. Dahsyat nih, ya, manusia ini dahsyat, lebih dari setan. Laki sama laki ada sekarang, perempuan sama perempuan ada juga, ya. Perempuan sama perempuan. Setan nggak ada perempuan sama perempuan. Orang ada perempuan lesbian tuh, ya. Laki sama laki. Itu nggak boleh. Lesbian itu menular, nggak boleh. Kalau ada perempuan begitu, ini kan penyakit jiwa, berobat. Nggak bisa sembuh, jangan dicampurkan. Anak kita jangan dikasih main dengan dia, hati-hati. Nanti yang sembuh jadi sakit, bukan yang sakit jadi sembuh. Awas.
Banci masuk yang baik. Yang banci jadi baik? Bukan. Yang baik ini jadi banci. Coba deh, masuk terus. Nanti lain-lain. Ngomongnya udah lain, gerak-geriknya lain, mulai rambutnya dipanjangin, besokan pakai lipstik, pakai udah kayak perempuan. Minta baju perempuan dah. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Kalau banci yang punya iman, dia diem, nggak ditunjukin, nggak mungkin dia pakai baju perempuan. Yang banci ke laki-lakian perempuan, dia nggak mau pakai baju laki-laki. Kenapa? Dia jaga kehormatannya. Nah itu yang masuk surga tuh, yang begitu. Tapi kalau dia ikutin yang banci laki-laki ke perempuan, laki-laki dia pakai baju laki-laki, nggak bisa. Atau sebaliknya, jangan. Kalau memang begitu, itu kan sakit. Kalau memang bisa diobati, alhamdulillah, ya, tidak bisa sabar. Ketika dia sabar, Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam surganya, insya Allah. Ya, jangan dihina, jangan, bukan kemauannya dia. Ya, yang mana barusan? Imam laki, makmum banci, ya, laki lembut sempurna. Kemudian wa qudwatul mar'ah bil unta. Imamnya banci, makmumnya perempuan. Kenapa? Mungkin saja si banci itu laki-laki, lebih sempurna dari perempuan. Atau memang dia perempuan, sama-sama. Berarti sama perempuannya. Jadi banci kan bisa banci banci sifatnya perempuan, ada banci sifatnya laki-laki, ada dua macam tuh. Yang repot yang dua tuh. Kadang-kadang jadi perempuan, kadang-kadang jadi laki. Wah, itu yang paling repot. Hukumnya dalam agama juga susah. Hukumnya dalam agama juga susah. Ya, ada ulama sudah ngomong itu, ada. Namanya khunsa muskil. Ya. Kemudian wa qudwatu al mar'ah bil mar'ah. Kenapa boleh? Karena sama sederajat. Ini perempuan dengan perempuan. Bismillah. Ya. Nah, itulah yang dibolehkan tuh. Ya, 5 perkara itu. Bentuk cara sholat jamaahnya yang dibolehkan, jangan dibalik. Jadi nggak sah nanti. Nah, sekarang yang nggak boleh. Kenapa? Watsani makana al-imam fi anqas minal ma'mum yaqinan au ihtimalan. Yang kedua ini mungkin imam lebih rendah, lebih kurang ketimbang si makmum, baik secara yakin ataupun secara perkiraan, taksir, ya. Baik. Mana saudara qudwatur rajuli bil mar'ati? Imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, salah, yakin itu salah. Karena laki-laki lebih sempurna untuk jadi imam ketimbang perempuan, aturan agama begitu. Ya, laki-laki jangan jadi imam. Yang kedua, qudwatur rajuli bil hunsa. Makmumnya laki, imamnya banci, nggak mungkin. Ya. Yang pertama, kenapa? Karena laki lebih sempurna daripada banci. Atau mungkin dia laki-laki, tapi kan belum tentu kalau namanya banci, ya ihtimal, ya. Ya, nggak boleh. Wa qudwatur rajuli bin usali anul khunsa an minar rajul ihtimalan id yahtamilu an yakuna fil hayyah imra'ah. Kenapa? Karena mungkin si banci itu kalau jadi imam laki-laki, dia perempuan, sah nggak? Nggak sah. Makanya laki yang harus jadi imam. Ini nggak boleh tuh, ya. Kemudian wa qudwatul khunsa bil khunsa. Tunggu. Qudwatul mar'ah, ya, bil hunta. Makmum imamnya banci. Ya, maaf, imamnya perempuan. Makmumnya banci. Enggak boleh. Kenapa? Kemungkinan si banci itu laki. Kemungkinan si banci itu laki. Jadi enggak boleh. Ditutup duluan, jadi enggak bisa. Kalau enggak ditutup begini kan bisa pura-pura tuh si banci. Dia padahal laki-laki, pura-pura pengen sembahyang sama perempuan, dia banci, padahal dia laki-laki. Jadi banci itu bisa kayak laki-laki, bisa kayak perempuan, makanya nggak boleh. Kecuali dia jadi imam atau dia dengan banci, ya. Taib. Kemudian wa qudwatul hunta bil hunta maaf, banci dengan banci juga nggak boleh kan, kemungkinan yang satu laki satu perempuan, ya. Yang terakhir nih, ya.
Imamnya banci, makmumnya banci, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Kemungkinan yang makmum itu laki-laki bancinya, yang di depan bancinya perempuan, bisa tukar juga, ya kan? Makanya nggak boleh. Inilah aturan yang diatur oleh agama dalam soal sholat berjamaah antara imam dan makmumnya. Nggak mungkin keluar dari itu, nggak mungkin. Ya, kita ulang sekarang yang sah. Laki dengan sah. Laki imam, perempuan makmum. Laki imam, banci makmum. Laki imam, makmum juga laki juga, sah nggak? Terakhir, imamnya perempuan, makmumnya perempuan, sah tidak? Nah, itu aja yang kita harus ingetin. Yang lain nggak usah diingetin, yang nggak sah nggak usah diingetin. Model nggak ada model lain ya jangan. Itu aja. Datang laki perempuan, siapa yang imam? Laki. Ada banci, laki. Ada perempuan dan banci yang jadi imam. Perempuan semua ya perempuan, beres. Yang nggak sah nggak usah dipikirin, jarang terjadi soalnya, ya, jarang terjadi. Nah, apa faedah yang dapat kita ambil di sini, terutama urusan banci nih? Kan banci ada yang ngaku, yang nggak ada yang nggak ngaku, yang apa namanya dia punya harga diri yang bagus, dia nggak mau, dia ngaku banci. Perempuan ke laki-lakian, dia nggak mau pakai baju laki-laki, tetap pakai baju perempuan, padahal dia banci. Karena hormonalnya lain, ya, anda bukan ahlinya. Atau sebaliknya, ada laki tapi kayak pengen perempuan, dia nggak mau pakai baju perempuan, tapi pasti kelihatan ada gelagat-gelagatnya, ngomongnya. Kalau dia deket laki-laki lain, kelihatannya. Kenapa? Karena dia ada hasrat. Ketika dia pegang itu, dia tetap mulia, nggak dia turutin, surga tempatnya. Sama dengan orang yang sakit terus gak sembuh sampai meninggal, diangkat derajat sama Allah. Kan penyakit itu ngabisin dosa. Gitu juga, ya. Kebencian itu kan bukan maunya dia, sakit. Sabar dia, surga tempatnya. Tapi kalau dia tidak sabar, dia pakai maksiat, nah itu lain lagi urusannya. Nasallallahu alaihi, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, ya. Kita, keluarga kita, anak kita, dan jangan digaulkan yang tidak normal dengan yang normal, jangan. Kalau kelihatannya baik ini nggak masalah, tapi kalau sudah ada kelihatan lain, jangan dihina, jangan. Bukan maunya kok, ya, dihina, dipermainkan, jangan. Saya tadi dulu bilang bahwa ini bisa menular. Kalau ente ngehina, siapa tahu ente jadi banci, naudzubillah, ya. Nah, jangan. Dia juga manusia kayak kita, punya hak, punya kewajiban. Sama. Banci kalau sholat zuhur 4, sholat asar 4, maghrib 3, subuh 2, sama kayak kita, nggak beda. Kewajibannya kepada Allah dan haknya kepada Allah sama. Jadi jangan dihinakan. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Nah, maksudnya benar-benar banci, karena kan kalau banci sekarang banyak banci kaleng bahasanya gitu. nah, Jadi-jadian gitu. nah. Tapi banci yang jadi-jadian itu dari segi hukum dan dari segi Nggak ada hukum. Hukumnya dihukumin keadaan dia sendiri. Terus maaf, ya. kalau emang dulunya dia lahir tuh laki, Iya. pas dia udah dewasa berubah dia menjadi perempuan. Atau kita nggak tahu dia itu emang tetap laki perempuan, kita nggak tahu. Tapi dasarnya dia tuh lahir tuh laki, ada akte laki gitu. Tapi pas udah dewasa tiba-tiba berubah dari segi baju, perlakuan. Tapi kalau nggak salah ada ifta ya dari ulama. Kalau memang dia tadinya laki, ya dihukumkan dia adalah seorang laki-laki. Makanya kan kita nggak setuju dengan hukum perubahan kelamin itu, ya. Orang-orang yang mukmin muslim benar-benar nggak ada yang setuju dengan hukum perubahan kelamin itu. Terus nikah sesama itu kan kayak binatang sudah kalau begitu, ya. Sudah lebih itu sudah, ya. Laki kawin laki, perempuan kawin sama perempuan, setan nggak? Lebih dari setan itu kita, setan nggak begitu? Lebih dari setan kita, ya. Udah lebih itu, ya.
Tapi orang-orang memang setan menginginkan seperti itu lebih dari dia. Diketawain mungkin sama setan, ya. Tapi yang aneh orang yang berpikir, punya pikiran kok mau, itu yang aneh. Kita jangan ikut-ikutan. Oh dia senang laki dengan laki, mau kawin dengan, ya mau terus bilang apa kalau dibolehkan? Apalagi kalau dibolehkan oleh yang berwajib membolehkan, itu urusan dia dengan Allah. Nanti tanggung jawab di sisi Allah SWT. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sekarang Anda boleh tertawa. Sekarang Anda boleh hebat, boleh kuasa. Tapi nanti di sisi Allah nggak bisa lagi. Paling dia bilang, ya kan itu nanti. Ya boleh saja, bicara silahkan. Dan itu akan terjadi. Kita sekarang yang masih dikasih oleh Allah taufik, dikasih Allah ingat, dikasih oleh Allah ketemu kiai, ketemu guru, ketemu ustadz, dinasehati, ya ini yang benar, ini yang salah, syukur sama Allah SWT. Ambil khudh ma safa wada itu kadar, ambil yang bagus, yang jelek buang. Kapan lagi? Toh kita nggak terus-terusan begini, nanti ditarik dari peredaran, ya kan? Ini hari saya bicara, besok belum tentu. Ini hari Anda hadir, besok belum tentu. Kita panjang umur, fa khairul lutuf afiyah, ya. Husnul khatimah aja Allah. Kita sedang menuju ke sana dan ingin jadi baik. Yang menunjukkan Anda ingin jadi baik, Anda duduk di sini. Luangkan waktu, mungkin ada perlu enggak saya mengaji, saya mau hadir pengajian, saya mau hadir di masjid. Mau apa? Mau baik. Karena kita tahu ada hal-hal yang di luar kemampuan kita yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya iman. Kalau mau pakai pikir-pikiran nggak bisa. Urusan iman, urusan di atas pikiran kita, urusan iman itu. Semua harus lepas kalau sudah iman kepada Allah. Allah bilang A, akal kita bilang B, akal kita bilang C, tinggal kita ikut A yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya. Jadi kembalinya ke sana. Kalau dia nggak mau dengar, misalnya ada yang begitu, Bang Aceh mundur, biarin. Bilang apa? Kita dengan pendirian kita sendiri. Mau dirubah jadi perempuan, kan tadinya laki. Mau dijadikan perempuan nggak bisa, kata orang tetap laki aja. Karena asalnya tadi laki. Ya, laki. Gitu. Ya, silakan kalau ada yang lain. Kita mau ikut lagi kalau insya Allah bulan Ramadan ya. Banyak masjid-masjid imam tarawih, imamnya lain juga itu imam yang tidak menguasai ilmu tajwidnya. Jadi kadang-kadang cuma toleransi sama teman sama kawan karena kita dekat. Imam yang salah itu yang nggak menguasai tajwid itu perlu kita ikutin atau kita mufarid? Selama kesalahannya bisa ditolerir, kita udah kemarin udah ya. Nggak boleh imam itu ummi namanya. Maksudnya nggak pakai kalau tajwid sih udah pinter itu namanya. Kita nggak bisa tajwid, makhraj hurufnya aja. Ya, ro misalnya alif jadi ain, ha jadi ha, itu nggak boleh jadi imam sebetulnya. Jangan jadi imam. Kecuali makmumnya sama. Makmumnya juga punya salah, boleh. Kalau enggak, tidak. Makanya di dalam kitab ulama itu ada kriteria pemilihan imam, Pak. Tapi yang pertama yaqra'ukum, ini aqra'ukum. Yang paling harus jadi imam itu yang paling benar bacaannya. Kemudian ada ilmunya. Sebab benar bacaannya kalau nggak ada ilmunya kan dia nggak tahu batal. Jadi sudah alim dalam soal bacaan. Ya, termasuk bacaan itu ilmu tajwid, ya kan? Kalau si makmum dan imamnya memang sama-sama salah, oke, boleh. Tapi kalau dia lebih baik daripada imamnya, dia nggak boleh jadi makmum itu. Nggak sah imam. Dia ngucapin Fatihah semua bagus hurufnya, sementara imamnya ucapannya ada salah. Dia nggak boleh jadi makmumnya. Itu yang mu'tamad begitu. Saya bilang tapi, Pak. Ada tapi. Kita punya ulama banyak. Ada ulama-ulama yang agak merem dikit, merem. Itu di mana? Kalau Anda memang di negeri Arab, oke, seperti itu.
Tapi kalau kebetulan adanya di Indonesia, repot cara cari orang yang hurufnya 100%. Repot. Nah, makanya ada sebagian ulama pakai merem aja. Yang penting dia benar sembahyangnya, nutup aurat, rukun salatnya benar, soal bacaan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ikut aja. Tapi kita kalau di masjid cari memang imam yang kriterianya terbaik untuk menjadi imam. Tidak karena teman, tidak karena yang mewakafkan masjid. Saya kan udah bilang, mentang-mentang jid yang mewakafin masjid dia nggak bisa ngaji jadi imam. Jangan. Dia nggak benar hurufnya pengen jadi imam karena dia jagoan, nggak boleh. Karena dia kaya, nggak boleh. Ya, tapi berdasarkan ilmu yang membenarkan sholat itu sendiri. Kalau Quran ya ada tajwidnya, makhrajnya benar. Hah? Tapi karena ini di Indonesia susah ente. Di Indonesia masih bagus, masih banyak yang fasih. Coba kalau di negeri Cina lebih dahsyat lagi. Di Afrika lebih dahsyat lagi. Kalau kita ke sana terus, habis kita nggak sembahyang nanti, repot, nggak saja jamaah. Nah, ada sebagian imam Pak yang menutup itu hal itu. Biarin kita ikut, nggak masalah. Nah, tinggal tergantung. Kalau anda merasakan anak-anak lebih benar ini sholat terus mengikuti yang tadi itu yang saya katakan, ummi dia nggak boleh ikut sholat, repot nanti di Indonesia. Goal kita sembahyang di Abdiyah, imamnya bagus-bagus, ajib kita sembahyang. Kalau lagi bepergian gimana? Nggak bisa jamaah dong kita, jadi makmum, jadi imam terus, atau sembahyang sendiri, rugi. Jadi ada makanya ikhtilaf ulama itu ya seperti ini, gitu ya. Tapi tetap kita mengatakan imam-imam yang tajwidnya bagus, hurufnya bagus, itulah yang berhak untuk menjadi imam. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan dia lebih menutup, biarinlah, karena ini bukan di negeri Arab. Itu jelas Pak. Nah, ya jadi itu bisa mikirkan sendiri tuh. Nah. Makanya susah. Iya, justru itu. Iya, betul. Kan tadi saya udah bilang, memang makharij huruf ini kan nggak semua orang bisa. Kadang-kadang bisa tapi dilatih dulu. Ada yang nggak bisa memang bilang ain, nggak bisa bilang a saja. Ada yang nggak bisa bilang ha, nggak bisa. Alhamdulillah. Dia ngomong alhamdulillah, alhamdulillah. Ya kayu kan itu, ya kayu. Jadi ahayu. Al-Fatihah. Iya. Kebetulan ada tukang pantek, dia bilang, "Anda nggak bawa pantek." Dia pikir mau ngomong pantek. Pantekan. Padahal Al-Fatihah, ya. Tapi masa kita bilangin enggak, ente jangan sembahyang, enggak jadi sembahyang. Nah, cerita nih kita tutup. Ceritanya benar, ya. Ada seorang pembunuh, kerjaan matiin orang. Satu hari dia datang ke satu guru, mau tobat. Ini udah bunuh berapa? 99, apa 98? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Guru, Tuan Guru, saya mau bertobat kepada Allah. Oh bagus. Apa dosa Anda? Saya sudah bunuh 99 orang. Hah? 99? Keluar ente dari sini. Lu yang ke 100, jabret. Bunuh lagi. Dibunuh lagi. Nggak ada pengertian soalnya. Bunuh lagi, jalan lagi dia. Mau apa nih? Mau cari guru yang bisa supaya dia bisa bertobat nih. Mau tobat, ini orang mau tobat. Jalan. Ada yang ngasih tahu, di mana guru? Oh ada di sana. Di mana? Di Cianjur. Berangkat Cianjur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan Guru, saya ini orang banyak dosa. Dosa apa? Saya sudah membunuh 100 orang. Astagfirullah. Tapi ini pintar. Jangan kita merasa kecil dengan rahmatnya Allah, dengan ampunan Allah. Ampunan Allah lebih besar. Cuman ente jangan dobat sama anak, ente coba sama kiai fulan
rumahnya di Bandung, dia masih di Cianjur. Ini udah ada nih, ngomong gitu lagi gue sikat lagi, udah 100 nih. Ini juga takut dia nih, tapi dia nggak, omongannya bagus, nggak apa-apa. Allah maha penyasih, maha penyayang, menerima tobat, insya Allah diterima tobat ente, cuman jangan sama saya. Ente pergi ke Kiai Fulan di Bandung, contoh nih, jalan dia ke Bandung, sampai Cimahi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini orang begini bikin pusing malaikat. Malaikat azab, ini bagian saya. Malaikat rahmat, lah ini mau tobat, bagian saya. Ribut malaikat nih. Ya, ini ada dalam hadis kalau tidak salah. Ini cerita ini, riwayat ini ya. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Ya. Ada dalam hadis. Ujung-ujungnya lapor kepada Allah. Ya Rob, si fulan mau tobat. Saya mau ambil, ini ahli bagian saya, malaikat rahmah. Kata malaikat rahmah, lah ini udah berusaha 100 orang. Bagian saya ini mesti bawa ke neraka. Allah maha bijaksana hukumnya. Sekarang begini, kata Allah, kamu hitung jarak Cianjur Bandung berapa kilo? 60 kilo. Kalau dia dekat ke Bandung, surga bagiannya. Kalau dia dekat ke Cianjur, neraka bagiannya. Padahal diterangkan di dalam hadis itu, dia masih kurang lebih 1 langkah untuk lebih ke Bandung, ke Cianjur. Didekatkan oleh Allah karena rahmatnya Allah SWT. Ternyata lebih dekat ke Bandung. Ujungnya masuk surga. Makanya di dalam doa kan, Allahumma inna rahmatika awsa min dzunubina wa maghfiratuka wa Allahumma inna rahmatika arja min amalina wa maghfiratuka awsa min dzunubina. Ya. Rahmatnya Allah lebih banyak daripada dosa-dosa kita, ya. Lebih besar daripada dosa kita. Ya. Apa namanya? Sampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma inna maghfiratuka awsa min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma inna maghfiratuka awsa min dzunubina, ya Rabb, ampunanmu ya lebih luas daripada daripada kesalahan-kesalahan kami. Dan rahmatmu kami harapkan lebih diharap daripada segala dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, ada rahmat Allah. Kita juga begitu. Nah, ini orang-orang yang kurang salatnya, lafadznya kurang, insya Allah mudah-mudahan dengan rahmat Allah diterima oleh Allah SWT. Tapi standar tetap kita pegang. Ya, kalau mau jadi imam, belajar dulu ente, biar hurufnya bagus, biar ucapannya bagus. Nah, hal ini dibenarkan dengan bel akhirnya pelajaran. Selanjutnya waktosna, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma aftah alaina fathul arifin faqina fid din waj'al mursalidil awwalin wal akhirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda al aqwal wal amal wan niyat. Saffi qulubana min jami'ir radha'il nawwirha bil fadha'il bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.